Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Zigra. Saya berasal dari kelas B dari TIF 23. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi Oralcom, yaitu representasi set instruksi. Nah, bagaimana materinya? Mari kita simak. Sebelum kita masuk ke representasi set instruksi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari set instruksi. Nah, di PPT ini, set instruksi merupakan kumpulan instruksi elemen mesin yang diimplementasikan secara fisik maupun mikroprogramed pada suatu arsitektur prosesor tertentu. Nah, itu artinya set instruksi ini terdiri dari beberapa set yang ada di dalam prosesor. Nah, beberapa set ini akan diproses di dalam prosesor sehingga menjadi suatu output atau apa yang ingin kita lakukan. Tujuan utama dari set instruksi adalah menyediakan antarmuka pemrograman mesin atau machine programming interface agar program dapat diekspresikan dalam bahasa mesin dan dieksekusi oleh prosesor secara efisien. Nah, jadi begitu. Ini misalnya kita kayak mengirim input ke dalam komputer, lalu komputer itu menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa tingkat tingginya komputer. Nah, nanti bahasa itu terdiri dari beberapa set instruksi yang akan dilakukan. Nanti semua instruksi itu akan diproses di dalam prosesor, dan terus nanti hasil outputnya akan dapat kita nikmati, yaitu seperti dilihat, kita dengarkan, atau kita rasakan. Selanjutnya, nah, mari kita bahas tentang representasi set instruksi. Representasi set instruksi dilakukan secara simbolik. Tujuannya untuk memahami representasi pengalamatan biner dari instruksi mesin. Nah, jadi gini, representasi ini ditujukan untuk kita memahami bahasa komputer. Jadi, gimana caranya kita memahami komputer itu melakukan suatu instruksi. Nah, jika nggak ada representasi set instruksi ini, kita bakal kesulitan untuk memahaminya. Oleh sebab itu, mari kita simak materi ini. Di dalam representasi set instruksi, dia ini terdiri dari opcode dan operand. Nah, kita bahas yang opcode dulu. Opcode ini diwakili oleh singkatan. Opcode itu sendiri merupakan singkatan dari operation code. Nah, jadi disingkatnya opcode. Nah, singkatan dari kode operasi ini disebut mnemonic. Artinya, dia menunjukkan suatu operasi bagi CPU. Nah, contoh mnemonic itu apa, Bang? Jadi kayak gini, contohnya ada add, sub, multimul, terus div. Add ini merupakan singkatan dari add. Kalau misalnya sub ini subtract, kalau mul ini multiple, kalau div ini default ya. Ya itulah, pokoknya membagi dalam bahasa Inggris tulisannya. Jadi semuanya yang ini disingkatin, ditulisnya add, sub, mul, div, udah gitu aja. Ini disebut dengan mnemonic. Oke, itu bisa diingat, mnemonic. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada operand. Operand ini diwakili secara simbolis. Sebagai contoh instruksi, operand ini alamat nih. Itu alamat. Jadi di sini ada add r, y. Keterangannya
berarti menambahkan nilai yang terkandung di lokasi data Y ke register R dan disimpan hasilnya di dalam register R. Jadi cara bacanya add R, Y. Nah, data di dalam Y ditambahkan ke dalam R, lalu simpan hasilnya di dalam R. Nah, begitu. Sama kayak operasi penjumlahan matematika, aritmatika, kayak gitu. Tapi ini dari kanan ke kiri. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu format instruksi. Nah, format instruksi adalah struktur atau layout instruksi. Nah, dari materi sebelumnya ini kan ada opcode sama operan. Kita udah tahu opcode sama operan. Nah, jika disusun, terus kan ada juga tuh yang operan tadi, ada add, ry. Nah, bentuknya kayak gini nih. Operan itu adalah alamat. Jadi operan itu adalah yang di R sama Y ini. Terus opcode-nya ini. Jadi yang di materi tadi mana ya? Nah, di materi ini berarti ini add ini sebagai opcode-nya. R ini sebagai R sama Y ini sebagai operan. Nah, begitu. Oke, lanjut yang ke tadi. Tunggu. Nah, ini formatnya tadi kayak gini dia. Bentar, salah tekan. Mana tadi ya? Nah, ini berarti kalau misal di sini ini add sama div ini sebagai opcode, alamat operannya yaitu R dan Y. Oke, begitu saja, mudah bukan? Nah, oke, lanjut. Jenis-jenis set instruksi. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu contoh dari set instruksi ini. X sama dengan X tambah Y. Nah, ini mirip sama dengan aritmatika, kayak pelajaran matematika kita dulu yang biasanya kan kayak gini. Nah, cara bacanya X dan Y berkorespondensi dengan lokasi 5, 13, dan 5, 14. Instruksi di atas merupakan contoh dari instruksi bahasa tingkat tinggi, basic atau Fortran. X sama dengan X tambah Y. Ini sama juga kayak opcode sama operan tadi. Cuman sini nggak ada tanda kan kayak gini nih. Nah, ini kan dia pakai add. Ini nggak ada tanda tambah atau sama dengan di sini kan. Cuman add R, Y. Nah, kalau di sini tadi ini kayak aritmatika biasa aja. Jadi ini kayak kalau misalnya kita tulis di dalam bentuk layout layout yang tadi, jadi jadinya add X Y dulu, Y, X. Salah deng. X, Y. Nah, kayak gini nanti jadinya. Sama juga kayak yang tadi. Jadi ya, memori yang ada di Y disimpan ditambahkan ke X, lalu simpan hasilnya di X. Nah, ini dia hasilnya. Cara itunya aritmatika yang lebih dimengertinya gitu. Begini jadi. Oke. Instruksi ini meminta komputer untuk menambahkan nilai yang ada di Y ke nilai yang ada di X, dan hasilnya disimpan kembali di X.
sama kayak tadi. Oke, lanjut. Jenis-jenis set instruksi. Nah, ini jenis-jenisnya ada di bawah. Dalam bahasa mesin, operasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Oh iya, ini yang tadi nih. Cara operasinya. Operasi ini dapat dilakukan dengan 3 instruksi sederhana. 1. Memuat nilai dari lokasi memori 13 ke dalam register. Menambahkan nilai dari lokasi memori 14 ke nilai di register. Menyimpan hasil penambahan kembali ke lokasi memori 513. Nah, ini kalau di dalam bahasa mesin cara bacanya kayak gini. Agak ribet, cuman ya begitulah bahasa mesin. Selanjutnya, jenis-jenis set instruksi mesin tadi ya. Ini dia jenis-jenisnya. Ada itu pengolahan data processing, meliputi operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika ini memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan operasi logika dapat memberikan kemampuan untuk memproses jenis data lain. Nah, ini pengolahan data nih sama yang kayak tadi tuh, yang add, multiple segala macam itu pengolahan data, ada aritmatikanya. Terus pemindahan data movement, berisi instruksi pemindahan data antar register untuk dapat diolah oleh CPU. Dibutuhkan suatu instruksi yang bertugas untuk memindahkan data operan yang dibutuhkan untuk diproses. Nah, ini nanti kita tengok contohnya cara pemindahan data. Terus ada penyimpanan data storage, berisi instruksi penyimpanan data ke memori. Data yang diproses oleh CPU harus disimpan di penyimpanan sementara sebelum berlanjut ke operasi selanjutnya. Ini nih sama kayak tadi sebenarnya, yang Y sama R tadi itu kan disimpan. Misalnya Y tambah R, simpan hasilnya di R. Nah, itu termasuk penyimpanan data juga. Terus kontrol aliran program, berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan, berguna mengontrol status dan mengoperasikan percabangan ke instruksi lain. Nah, ini nanti kita tengok contohnya ya. Lanjut. Di representasi set instruksinya ada jumlah alamat. Jumlah alamat atau register yang digunakan dalam CPU tergantung pada format masing-masing CPU. Nah, jadi masing-masing CPU itu kan ada generasinya, ada tipenya juga. Nah, itu kemampuannya beda-beda. Ada yang bisa 0 alamat, 3, 2, 1, beda-beda dah gitu. Umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam suatu operasi. Desain CPU saat ini telah menggunakan 3 alamat dalam satu operasi, terutama pada MIPS atau Million Instruction per Second. Lanjut. Nah, kita masuk ke contoh instruksi 3 alamat. Contoh instruksi 3 alamat nih kayak gini. Ini sama kayak tadi. Dia ini ada sub, multiple, add, dan div. Nah, cara kerjanya pertama, kan ini ada 3 nih, Y sama dengan dalam kurung A kurang B tutup kurung dibagi buka kurung C tambah D dikali E. Oke, kita pertama ngerjakan yang di dalam kurung pertama, yaitu A kurang B. Cara kerjanya gimana? Sama kayak yang tadi, yang di awal. Kan ini ada keterangannya mengurang. Berarti subtract mengurang. Jadi, kita ambil dulu yang ini. Kita letak sini. Subtract. Tunggu bentar. Subtract. Ini Y. Y ini merupakan alamat hasilnya, nanti simpan di Y. Nah, ini apa alamat operannya tadi. Lalu cara kerjanya sama kayak tadi. B ini dikurangkan ke A, terus simpan hasilnya ke Y. Gitu. Tunggu. Simpan hasilnya ke Y. Nah, gitu. Jadi nanti Y ini mengandung nilai dari A kurang B.
Nah, oke, mantap. Selanjutnya berarti ini udah selesai nih kan. Nah, ini udah selesai. Ya, bagian itu udah selesai. Nah, selanjutnya kita ambil yang ini, dalam kurung C tambah D dikali E. Kalau di dalam matematika ada dua operasi yang bersamaan kayak ini, kita akan mendahulukan perkalian. Nah, gimana caranya? Ini dia. Selanjutnya itu multiple sini. Nah, ini kan nggak ada jauh kali nih alamat operan penyimpanannya. Nah, jadinya untuk yang di C, D, E ini kita membutuhkan penyimpanan baru, yaitu T. T ini kita pakai aja sementara untuk menyimpan data dari D sama E. Kita mau ngalihkan D sama E dulu. Nah, ini kita ambil cara bacanya multiple T, D, E. Cara kerjanya yaitu kalikan nilai yang ada di E ke register di D, terus simpan hasilnya di register T. Nah, gitu. Jadi sekarang T itu mengandung nilai menilai hasil perkalian dari D dikali E. Ya, yang Y tadi gimana? Yang Y tadi biar aja, belum dipakai. Nanti kita pakai. Oke, lanjut. Setelah kita mengalihkan D dikali E, selanjutnya C lagi. C ini gimana? Nah, di dalam T tadi kan udah ada D sama E. Nah, T ini nanti dikalikan ke C, ditambah. Nah, langsung di sini hitung tuh. Add T. Nah, pertama C ini kan tadi C. C ini kan C itu. Terus yang T ini merupakan T yang ada hasil dari ini, yang mengandung hasil dari D sama E. Ya, ini D sama E. Terus T yang satunya lagi ini, merupakan tempat penyimpanan ini baru. Nah, kan ini nggak ada penyimpanan nih, nggak ada Y jauh kali sini. Ini kita pakai T. Nah, gitu. Oke, cara kerjanya gimana? Sama kayak biasa, namakan nilai yang ada di C ke dalam T. Berarti C ditambah hasil dari perkalian D kali E. Nah, terus simpan hasilnya di T lagi, T yang hijau ini. Nah, oke. Sekarang yang ini sudah selesai. Yang ini sama dengan T, berarti semua C tambah D dikali E ini disimpan di T. Nah, terus gimana? Terakhir tuh, sini kan ada T, sini Y jadinya. Sini Y, mana Y? Sini Y. Ini ada apa? Ada tanda bagi. Nah, kita bagi default ya, itulah. Kita bagi T bagi nilai yang ada di T ke register R dan Y, dan simpan hasilnya di register Y. Nah, gitu. Jadi gini, nanti hasil akhirnya di sini nih. Hasil akhirnya ada di sini. Oh iya, nah. Jadi di hasil akhirnya semuanya ada di Y. Ya, ini Y kita mendapatkan hasilnya. Oke. Ini masih 3 alamat. 3 alamat nih dia lebih sedikit. 1, 2. Kita membutuhkan 4 instruksi, 4 set instruksi. Oke, lanjut. Ini dia spesifikasi instruksi 3 alamat. Kurang lebih kayak gini. Ini simboliknya gini. Simboliknya itu aja. Ini ya cara kayak contohnya gitu. Format alamat, hasil. Ini hasil operan 1, operan 2. Ya, digunakan dalam arsitektur MIPS atau million instruction per second.
Terus ini memerlukan word yang panjang dalam satu instruksi. Maksudnya word panjang ini panjang. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya ini ada set instruksi 2 alamat. Contohnya masih contoh yang tadi, Y sama dengan dalam kurung A kurang B tutup kurung bagi buka kurung C tambah D dikali E tutup kurung. Nah, cara ini 2 alamat kita membutuhkan operasi pemindahan. Yang tadi kan di dalam PPT tadi ada jenis-jenisnya. Pemindahan data nih. Kita butuh pemindahan data movement. Nah, ini kita pakai di sini. Nah, kita pakai move. Oke, kita coba. Kita pakai yang ini dulu ya. Y sama dengan buka kurung A kurang B tutup kurung. Nah, pertama kita harus tambah. Ini mana nih? Nah, kita harus memindahkan nih. Kita move ya nilai di register A ke register Y. Ini kenapa dipindahkan? Karena cuman 2 nih kita butuhnya. 1, 2, semuanya 2. Tadi kan 3, sekarang 2. Nah, terus setelah Y ini menyimpan hasil dari A, nah lanjutnya kita sub ini kita tambah kita kurangi. Kan tadi Y udah ada nilai dari A. Nah, terus nilai dari B ini kita kurangin ke nilai dari Y yang ada A itu. Nah, ini dia cara kerjanya. Kurangkan nilai yang ada di B ini ke register Y, simpan hasilnya ke register Y lagi. Dia masih simpan sini. Nah, jadi nilai A kurang B itu masih disimpan di Y, sama kayak tadi, cuma caranya beda. Kita pakai move perpindahan data. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita coba yang ini. Satu lagi. Nih. Oke, satu lagi. Kita coba yang D sama E. D sama E ini kan tadi kita membutuhkan T. Nah, kita memindahkan dulu D ini ke dalam T. Kita pindahkan nih move D ke T. Oke, setelah memindahkan D ke dalam T, nah selanjutnya kita multiple atau kali E ke dalam T. Dan tadi T itu udah ada D ya. Nanti E ini kita kalikan ke T. Ini kayak gini. Nih. Ini kurang tanda kalinya nih. Jadinya kali nilai yang ada di register E ke register T yang ada D nya tadi, terus simpan di T lagi. Nah, udah gitu. Lanjut. Nah, ini langsung aja. Setelah T menyimpan hasil dari perkalian dari D dan E, nah langsung kita add C ke dalam T. Jadi kita tambah aja C ke dalam T yang ada E sama D tadi, terus simpan ke T lagi. Nah, sekarang T sudah mempunyai C, D, E. Oke. Dah, terus terakhir kita bagi. Nah, bagi ini biasa aja. Kata di sini T, sini Y. Bagi nilai yang ada di T ke Y, terus simpan hasilnya di Y lagi karena di ujung. Nah, udah gitu aja. Simple bukan? Nah, spesifikasinya, simboliknya masih sama. Cuman agak ada beda ya. Dia pakai pemindahan alamat. Satu alamat diisi dengan operan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. Tidak memerlukan instruksi yang panjang. Jadi cuman gak panjang ya. Dia cuman
Nah, ini cuma 2 aja. Jadi nggak panjang-panjang amat. Ini 2. Tadi kan 3, sekarang 2. Jumlah instruksi per program akan lebih banyak daripada 3 alamat. Lebih banyak gimana? Nih. Kan tadi cuma 4, sekarang jadi 6 instruksi. Jumlah instruksinya jadi 6, akan lebih banyak. Diperlukan penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil. Nah, itu dia. Kita perlu penyimpanan data. Oke, lanjut. Instruksi satu alamat. Kenapa disebut satu alamat? Karena ya ini cuma satu alamat aja. Sama kita pakai contoh yang tadi. Nah, sekarang kita pakai load. Load itu memuat. Pertama, kita butuhkan akselerator. Akselerator ini akan menyimpan memori, menyimpan data sementara. Ya, ibarat kayak memori lah, memori di dalam RAM sementara. Kita load D. Nah, ini kita load D di dalam akselerator. Terus apa? Iya, kita ngerjain dari sini ya. Kita ngerjainnya dari sini, nggak dari awal. Karena nanti kita mau menuju ke Y. Kita kayak bertahap 1, 2, 3, 4 gitu. Jadinya bertahap. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai ke Y. Kita coba ya. Load D. Kita mau proses dulu D kali E. Ada load D, dan simpan akseleratornya sekarang menyimpan hasil dari memori D. Selanjutnya multiple kan nilai yang ada di register E ke dalam D di dalam load. Nah, nanti simpan hasilnya ke akselerator lagi. Oke, ini. Jadi nanti sekarang akselerator menyimpan nilai E dikali D. Selanjutnya add. Kita add C ini ke dalam akselerator. Nanti kan akselerator tadi udah nyimpan nilai D sama E. Kita add C ke akselerator, tambahkan nilai yang ada di C ke dalam akselerator, terus simpan hasilnya ke dalam akselerator lagi. Nah, sekarang akselerator punya nilai C tambah D kali E. Oke, selanjutnya store. Kita store menyetor tuh mau menyerahkan. Kita serahkan nilai yang ada di akselerator ke Y. Nilai yang ada di sini nih kita simpan di Y. Nah, udah kita lupakan aja dulu itu. Sekarang kita kerjakan yang A sama B nih. Caranya sama kayak tadi, kita butuh akselerator, kita add A ke dalam akselerator. Selanjutnya kita subtract nilai yang ada di B ke dalam akselerator, yang ada A tadi, B kita kurangkan ke akselerator yang ada nilai A, terus simpan hasilnya di akselerator lagi. Oke. Nah, sekarang akselerator menyimpan nilai A kurang B, terus akselerator menyimpan A kurang B, terus Y menyimpan hasil dari C, D sama E. Selanjutnya kita baginya caranya gimana? Default. Bagi nilai yang ada di Y dalam akselerator. Nih. Sini, terus simpan hasilnya ke akselerator lagi. Jadinya ini kayak balik ke kanan ya. Balik ke kanan ke sini. Nanti kan nilai dari Y ini kan hasil dari C tambah D dikali E. Nah, kita bagi ke dalam akselerator yang ada nilai A kurang B. Nah, terus simpan hasilnya di akselerator lagi, di AC lagi. Dah, terus terakhir. Nah, setor nilai yang ada di akselerator ke Y. Balik lagi. Nah, gitu. Ini balik-balik. Dah, ini selesai instruksi satu halaman. Spesifikasinya memerlukan implisit untuk operasi. Implisit ini kayak
kita menyimpan hasilnya tuh dibayangkan aja gitu ya, menggunakan register akumulator dan digunakan dalam mesin lama. Ini mesin lama, udah mesin baru kayaknya nggak pakai ini lagi. Terakhir, instruksi nol alamat. Nah, instruksi nol alamat kita menggunakan stack itu gini. Nggak bisa diedit pula ya. Lanjut, ya. Cara kerjanya kita masih pakai yang cara yang tadi. Kita kerjakan ini dulu, A kurang B, terus nanti simpan ke Y. Pertama push, kita masukkan ke dalam mana ya, bentar. Nah, ini kan ada stack nih. Stack itu kayak kotak ini. Kita akan tambahkan di sini up. Kita masukkan push B ke dalam sini B. Oke, B sini udah dalam B. Nah, terus apa instruksinya lagi? Push A, kita masukkan A. Terus kita masukkan A ke dalam ini stack A. Nah, sekarang dalam stack ini ada A sama B. Selanjutnya subtract B ke A. Lanjut, kita subtractkan. Nah, sekarang hasil ini nih, hasil stack ini akan menyimpan A sama B, A B, hasil subtract, hasil pengurangan. Nah, udah disatukan. Oke, selanjutnya udah push, disatukan. Sekarang di dalam ini ada A, ini dah ada A dan B. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke yang ini lagi, yang nih, C, D sama E. Oke, lanjut. Ini tadi tunggu, apa tadi perintahnya? Push E terus push D. Kita kerjakan D sama E dulu, berarti sama kayak tadi. Push D terus push E. Ini D, ini E. Oke. Ya, terus udah di push gimana? Dikali, di multiple. Multiplenya gimana? Sini mul. Ini dia mul. Kita multiple. Oke. Lanjut, kita multiplekan. Berarti sini ada stack D sama E. Nah, gitu. Lanjut, setelah dimultiplekan, push C. Kita push C warna apa ya? Pink aja. C, dia. Nah, terus Anda masukkan C, add. Oke. Kita add C ini ke dalam dua benda tadi, ke dalam D dan E. Sekarang sini udah ada C, D, E. Nah, oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya div. Kita bagi A yang B, A sama B tadi dibagi C tambah D kali E. Nah, ini kita bagi pakai yang warna putih. Ini kita bagi keduanya. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil sub. Kita bagi semuanya akan masuk sini, A, B, C, D, E. Nah, semuanya akan sampai sini dalam satu stack. Begitulah. Nah, ini kan udah. Nah, spesifikasi instruksi nol alamat. Seluruh alamat digunakan ada implisit, digunakan pada organisasi memori terutama operasi stack. Jadi ini maksudnya operasi stack kita numpuk-numpuk
numpuk-numpuk memori ke dalam suatu stack gitu. Ayo udahlah itu tumpukan. Oke. Baiklah, sekian pemaparan materi set instruksi saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dadah. Lama juga ya. Oke. 30 menit.